Halo guys, selamat datang kembali di channel James. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film sequel dari Fast and Furious yang pertama, dan sekarang kita masuk ke Fast and Furious yang kedua. Tanpa terlalu panjang menjelaskan di awal yang nantinya malah jadi spoiler, langsung saja. Di awal film, diperlihatkan sekelompok orang yang sedang sibuk mempersiapkan ajang balapan jalanan. Si keribot Tej adalah ketua penyelenggara acara ini. Deretan mobil keren yang sudah dimodifikasi khusus agar bisa berlari kencang tampak terlihat berjejer. Dan tentunya deretan wanita seksoi menambah meriah balapan liar ini. 3 pembalap yang sudah siap di garis start adalah Suki, kemudian Jack, dan Julius. Karena pembalap keempat gagal datang, Tej kemudian menghubungi temannya untuk segera datang. Dan inilah sosok orang keempat, dia adalah Brian O'Connor. Dengan penuh percaya diri, Connor meminta taruhan untuk dinaikkan. Di tengah para penonton tampak seorang wanita cantik bernama Monica. Dan balapan pun dimulai. Mereka terlihat saling adu cepat. Connor saling menyalip dengan si Jack, sedangkan Suki dengan Julius. Tak hanya itu, Tej memberikan kejutan kepada mereka. Dia sengaja menaikkan sebuah jembatan penyeberangan. Ketika akan melewatinya, si Jack lebih dulu mengaktifkan NOS-nya. Di luar dugaan, mobil Connor terbang melewatinya setelah dia pun mempergunakan NOS-nya. Jack kehilangan kendali hingga menabrak, dan Suki berhasil menempati urutan kedua setelah si Julius tidak berani untuk melewati jembatannya. Baru saja mau PDKT kepada si Monica, tiba-tiba polisi pun datang. Sialnya, si Connor terkena tembakan di mobilnya yang merusak sistem kemudinya. Polisi kemudian menangkapnya. Ternyata setelah aksi pertamanya menjadi mata-mata untuk menangkap Dom tidak dia lakukan. Connor memilih untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Dia memilih untuk menjadi pembalap jalanan. Mantan pimpinannya yaitu Bilkins ternyata memang sengaja untuk menangkap Connor, karena dia ditugaskan kembali menjadi mata-mata untuk menangkap Carter Veron, yaitu seorang gangster kartel narkoboy kelas kakap. Dan polisi sudah menempatkan seorang mata-mata lebih dulu.
Dan diketahui, Veron sedang mencari pengemudi handal untuk membawa uang hasil kejahatannya. Connor akan dibantu seorang agen polisi yang bernama Dan. Namun, ketika Connor mengujinya dengan tipe-tipe mesin, ternyata polisi ini kurang gaul di dunia balapan. Yang dia tahu hanyalah daftar menu warteg Bahari dengan topping sambal goreng tarasi. Connor lebih memilih mengajukan sendiri partnernya. Dia ditemani Bilkins datang ke sebuah acara tubruk mobil. Dan terlihat seorang pria bernama Roman Pierce. Dengan berbagai catatan kejahatannya, Roman sekarang menjadi seorang tahanan rumah. Dengan gelang pelacak di kakinya, Roman tidak bisa jauh dari rumah mobilnya. Dia terkejut dan menampilkan wajah yang penuh amarah ketika melihat Connor. Saat Connor memanggilnya, sempat terjadi pergulatan di antara mereka karena Roman kecewa setelah dipenjara selama 3 tahun akibat ulah Connor. That's true. No badge. What the hell are you doing here? I told you. I told you to stay away from me. Connor kemudian menawarkan kesepakatan kepadanya dan imbalannya adalah gelang kaki dan catatan kejahatan mereka akan dihapuskan. Connor dan Roman diberi 2 buah mobil keren untuk aksi mereka. Dan ternyata Monica yang pernah bertemu dengan Connor di sebuah arena balapan jalanan adalah seorang agen polisi yang menyamar menjadi pacar Veron. Mereka langsung berangkat menuju markasnya. Dan inilah salah satu keahlian Connor yang dapat memacu mobilnya sedangkan pandangannya fokus kepada si cantik Monica. I haven't decided yet. Sesampainya di sana, ternyata ada 6 mobil lainnya yang akan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dari Veron. Tugas mereka adalah mengambil sebuah paket yang berada di mobil Ferrari milik Veron yang berada di Little Haiti yang dimana barang-barang sitaan disimpan. Kelompok yang berhasil mendapatkan paketnya akan mendapatkan imbalan dari Veron. One say go. Let's see what this thing can do. Mereka semua beradu kecepatan dan skill. Pelacak yang tersimpan di mobil Connor dan Roman membuat polisi curiga bahwa mereka telah kabur keluar kota. Dengan sedikit songong, Roman berhasil melewati 2 truk kontainer yang disusul oleh Connor. Sialnya, 2 pengemudi lainnya celaka terlindas truk karena tidak berhasil melewatinya. Let's see if he still got it. Show off. That's the final Connor smooth driving right there, baby. Connor dan Roman berhasil lebih dulu sampai di tempat sitaan. Mereka menemukan mobil Ferrari milik Veron. Setelah mendapatkan paket tersebut, tiba-tiba pengemudi lain dan agen polisi datang. Untuk menutupi penyamaran, Roman menembaki si polisi. Veron pun melakukan penyelidikan tentang identitas Connor dan Roman. Karena berhasil mendapatkan paket tersebut, keduanya mendapatkan sajian. We hungry. Yes, you were. Setelah Veron membuka paketnya, ternyata itu hanyalah sebuah cerutu. Pekerjaan sesungguhnya adalah mereka harus membawa sebuah barang dari lokasi pantai utara Key. Dan imbalannya mereka akan mendapatkan bayaran $100.000.
Bukannya langsung menyetujuinya, namun Roman meminta bayaran itu 2 kali lipat. Namun Veron tidak langsung menyetujuinya. Dia pun mengundang mereka ke pestanya tengah malam. Connor dan Roman sejenak bersantui di bengkelnya Tej sambil menikmati balap Sky dan para ladies berbikini. Montirnya yang bernama Jimmy diminta Connor untuk melihat mesin mobil dan sistem pelacak yang dipasang oleh polisi. Dan rupanya 2 pengawal Veron mengikuti gerak-gerik mereka juga. Koplaknya, si Roman mengerjai mereka dan hampir membakar mobilnya. Me gusta chocha! Kiss my ass, putos. Connor dan Roman kembali menemui Bilkins dan anak buahnya. Hampir saja di sini terjadi perkelahian antara Roman dan agen polisi yang ditembakinya karena mengira mereka telah lari. Dan mereka menceritakan sebuah tugas yang diberikan Veron. Namun Roman mengatakan sepertinya Monica juga telah terpengaruh olehnya. Tidak mau hanya dijadikan alat oleh polisi dan Veron, Connor akan membuat strategi lain agar bisa meloloskan diri dari 2 pihak ini. Mereka meminta bantuan Tej untuk menyiapkan balapan dengan 2 pengemudi lain yang sebelumnya pernah kalah ketika mendapatkan ujian dari si Veron. Dan kali ini taruhannya adalah mobil mereka. Connor mencari akal agar memenangkan perlombaan ini karena mesin yang digunakan pembalap lainnya jauh lebih unggul. Star pertama adalah si Jabrik yang melawan Roman. Dari awal start, Roman sudah ketinggalan. Hingga dia mengaktifkan nosnya untuk segera menyusul. Namun liciknya, dia menabrak sebuah pembatas agar Roman kehilangan kendali mobilnya. Setelah si Jabrik sampai finish, rekanya langsung menyusul Star. Dan Connor baru bisa menancap gas beberapa saat kemudian. Ketika musuhnya sudah melakukan putar balik, Connor melakukan aksi nekat sebagai strateginya untuk menantang adu bagong. Dua mobil itu pun berhasil mereka bawa pulang. Di malam harinya, Connor dan Roman datang ke klub milik Veron. Veron rupanya melihat Connor dan Monica yang semakin dekat. Dia menunjukkan seorang wanita yang sedang menggoda seorang pria tua. Ternyata pria ini adalah detektif Whitworth. Veron memaksa dan mengancamnya untuk memberikan waktu 15 menit sebelum pasukan polisi mengejar aksi yang akan dilakukan Connor dan Roman. Dia bahkan mengancam keluarga detektif ini jika hal ini tidak dilakukan. Ancaman tersebut berlaku juga untuk Connor dan Roman. Bahkan karena Veron cemburu, dia mencelepot Monica dan meminta jangan pernah menyentuh pria lain. Di pagi harinya, Monica datang memperingatkan Connor bahwa mereka akan dibunuh setelah pekerjaan itu mereka selesaikan. Dan tiba-tiba, 2 pengawal si Veron kembali mengintai mereka. Mereka memaksa masuk ke kapal untuk mencari Monica, namun untungnya mereka tidak menemukan siapapun. Perkelahian mereka hampir berujung saling tembak hingga Veron datang melerainya. Connor dan Roman kembali menemui polisi untuk memberi mereka informasi terkait rencana Veron untuk mengantarkan kiriman uangnya ke landasan. Diketahui, Veron berencana untuk membawa kabur uangnya ke luar negeri. Sedangkan detektif Whitworth yang tergabung dalam polisi lokal mengintai lokasi persembunyian uang milik Veron. 2 pengawal Veron datang membawa palu gada untuk menghancurkan dinding rumah dan mengambil uang jutaan dolar yang disembunyikan di balik dinding. Seorang intel langsung melaporkan aksi mereka kepada si detektif Whitworth yang sebelumnya diancam oleh Veron. Chico, pero ¿qué importa eso, coño? Mira pa' eso. Connor dan Roman segera tancap gas menuju landasan. Helikopter yang tiba-tiba muncul langsung menembakkan senjata penghancur sistem kemudi.
Connor berusaha mencabut kembali alat tersebut. Puluhan mobil polisi terus melakukan pengejaran. Connor dan Roman yang sudah menyiapkan strategi memasukkan mobil mereka ke sebuah gudang. Puluhan polisi dan 2 helikopter mengepung mereka. Ketika pintu gudang itu dibuka, hal mengejutkan terjadi. Ratusan mobil sport keren keluar dari lokasi itu. Polisi dibuat liar. Mobil mana yang harus mereka kejar? Hingga terlihat 2 mobil yang sebelumnya digunakan Connor dan Roman. Mereka kembali melakukan pengejaran. Namun ketika terpojok, yang keluar adalah Suki dan Tej. Roman berhasil mengerjai anak buah si Veron dengan kursi lontarnya. What you doing, man? Ejectocito! Polisi segera melakukan penyergapan untuk menangkap Veron di bandara. Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan karena Veron tidak ada di sana. Connor yang akan melakukan hal yang sama untuk melontarkan si botak ini, ternyata dia merubah rencana awal mereka. Mereka menuju sebuah lokasi yang dimana Veron dan Monica berada. Dan Veron ternyata sudah membongkar penyamaran Monica yang sebagai agen pabean. Mereka akan kabur menggunakan kapal pesiar, sedangkan Connor akan dihabisi oleh si botak hingga Roman datang mencegahnya. Berhasil mengatasi anak buah si Veron, kapal pesiar itu sudah berlayar. Dan Connor kembali melakukan aksi gila menerbangkan mobilnya. I thought you was dead, man. Yeah, me too. Let's save my ass, bro. What are you doing? Ketika Veron hendak menembaknya, Connor lebih dulu dan Monica berhasil mengambil senjatanya. You okay? Yeah. Polisi akhirnya berdatangan. Mereka menemukan 6 tas yang berisi uang milik Veron sebagai barang bukti kejahatannya. Connor dan Roman dibebaskan dari catatan kejahatan mereka. Berikut beberapa gepok uang yang dia sembunyikan di balik bajunya. Dan film pun berakhir.